warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Erin Syahirah dengan NIM 2201020005. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Arsitektur Komputer. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wan Hendra yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan sedikit beberapa tentang arsitektur komputer. Baiklah, di sini dapat kita lihat ada beberapa materi yang saya paparkan dalam arsitektur komputer. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada fungsi, dan yang keempat ada bagiannya. Baiklah, kita masuki yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih pengertian arsitektur komputer? Mari kita lihat. Arsitektur komputer, menurut Barani Fachri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer pada tahun 2020, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Berikutnya kita masuki materi jenis arsitektur komputer. Apa saja jenisnya? Mari kita lihat. Yang pertama ada SISD. SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Yang kedua yaitu jenis yang bernama SIMD. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SSD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data yang berbeda. Yang ketiga ada MISD. MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari SIMD. Yang terakhir ada MIMD. MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Berikutnya kita masuki fungsi arsitektur komputer. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama ada perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dari dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Yang kedua ada mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Dan yang terakhir ada membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Kita masuki materi terakhir, yaitu bagian dari arsitektur komputer. Apa saja bagiannya? Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada ALU,
yang merupakan singkatan dari Arithmetic Logic Unit. ALU ini merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND dan OR. Yang kedua ada control unit. Apa itu control unit? Di sini dijelaskan control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga ada memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang terakhir yaitu ada input dan output. Input dan output sering juga disebut dengan I/O, yang merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai arsitektur komputer. Semoga bisa dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.